Puji Tuhan. Shalom saudara semua. Ya, haleluya. Become King's Wife. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan dari kitab Amsal. Ya. Memang belum sepenuhnya. Ya. Memang harus bertahap ya, karena banyak sekali, dan kalau kita membacanya secara begitu saja, langsung begitu saja, ya memang saudara pasti akan sudah mendapatkan. Tetapi kalau kita mau lebih belajar lagi, kalau kita mau lebih dalam lagi, tentunya kita akan menerima kepenuhan daripada firman Tuhan itu sendiri. Yang mau katakan amin. Amin, haleluya. Ya, saudara sudah membukanya di dalam Amsal 31. Kitab Amsal 31. Kalau kemarin kita sudah bahas dari ayat 10 ya, hingga yang ke 14 ya. Baiklah, kita akan lanjutkan pada hari ini ya. Tetapi saya tetap akan membacanya dari ayat yang ke 10 terlebih dahulu. Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun masih malam lalu menyediakan makanannya untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ya, saya ulang dari ayat yang ke-15 sekarang. Kita akan fokus di situ di ayat yang ke-15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, yang mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Sampai di situ. Ya, sampai di situ terlebih dahulu. Saya akan membaca terjemahan Amplify. Dia bangun ketika hari masih malam dan mendapatkan makanan rohani untuk seisi rumahnya dan menugaskan pembantu-pembantunya melakukan tugas-tugas mereka. Ia mempertimbangkan sebuah ladang baru sebelum ia membeli atau menerimanya. Memperluas dengan hati-hati dan dengan tidak mengabaikan tugasnya yang sudah ada saat ini dengan memikul tugas-tugas yang lain. Dengan waktu dan tenaga yang ada padanya, ia menanam tanaman anggur yang subur di kebun anggurnya. Ia memperlengkapi dirinya dengan kekuatan, kebugaran rohani secara mental dan fisik untuk tugas yang diberikan Tuhan dan membuat lengannya kuat dan kokoh. Ia mengecap dan melihat bahwa hasil pekerjaannya dengan Tuhan dan untuk Tuhan adalah baik. Pelitanya tidak pernah padam, tetapi terus menyala sepanjang malam kesulitan, sepanjang malam kekurangan atau duka cita, mengingatkan akan hilangnya rasa ketakutan dan keraguan dan ketidakpercayaannya.
Jadi pelitanya tidak padam supaya dia bisa menghilangkan rasa ketakutan, keraguan, dan ketidakpercayaannya. Ia meletakkan tangannya pada pemintal dan tangannya memegang tongkat. Dia membuka tangannya kepada yang miskin. Ya, dia mengulurkan tangannya yang penuh dengan sesuatu kepada yang membutuhkan, baik secara tubuh, pikiran maupun secara jiwa. Dia tidak takut akan salju bagi keluarganya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian ganda, berpakaian rangkap dari kain kirmisi. Ia membuat sendiri untuk dirinya sendiri selimut, bantal, dan permadani dari bahan yang wool. Ya. Pakaiannya dari linen, murni dan halus, dan dari kain ungu, seperti pakaian para imam dan seperti para imam yang melayani di bait suci. Saya membaca dari terjemahan Amplified. Jadi kalau kita membacanya dari kitab Amsal ini, ya bukan hanya kitab Amsal saja ya, semuanya itu harus kita aplikasikan di dalam roh. Kalau kita hanya aplikasikan secara fisik saja, maka kita tidak akan mendapat kepenuhan yang sesungguhnya dari firman Tuhan tersebut. Ya. Kalau dari kitab Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini seringkali disampaikan dan diaplikasikan secara fisik. Bagaimana mencari istri yang baik secara fisik. Bagaimana menjadi istri yang baik secara fisik itu saja. Maka saudara akan lama sekali untuk menerima kepenuhan daripada roh itu sendiri. Jadi setiap kali kita membaca firman Tuhan, seharusnya jangan dilihat hanya secara fisik. Karena dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu, firman Tuhan itu ditujukan adalah untuk manusia roh, bukan manusia fisik. Manusia roh itulah yang ditujukan tentang firman Allah ini. Dan ketika kita menggalinya, membacanya dengan suatu kebutuhan manusia roh, maka engkau akan menemukan kepenuhan roh itu. Engkau akan menemukan kepenuhan daripada Allah itu sendiri, kepenuhan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dan ketika engkau menerima, mengalami atau menemukan kepenuhan daripada Yesus Kristus itu sendiri yang masuk di dalam rohmu, maka setelah engkau menerima itu pun akan aplikasi di dalam jiwa dan tubuhmu. Bisa paham saudara di sini? Sehingga kalau saudara melihat ini, oh berarti kalau kita baca ini seorang istri, oh istri harus begini, harus begini. Secara fisik kita harus begini, gini. Saudara harus mau going deeper. Saudara harus melihat secara roh. Karena tujuan manusia roh itu yang diutamakan oleh Tuhan. Bukan hanya untuk bekerja, bukan hanya giat bekerja, malas supaya nggak malas, yang tekun, yang rajin. Bukan hanya itu, tapi lebih dalam lagi. Bukan hanya saudara bisa dikatakan dipercaya oleh suami di sini, tetapi lebih dalam lagi manusia roh itu yang terlebih utama. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa dikehendaki oleh Tuhan secara roh terlebih dahulu. Kemudian itu akan saudara dapat dengan roh itu yang memenuhi, dan itu akan teraplikasikan di dalam jiwa dan tubuh. Bila ketika manusia rohmu itu mau mengembalakan domba-domba, ya, ketika dia mencari bulu domba dan rami, yang diutamakan pertama seorang istri become king's wife, dia harus menjadi gembala. Dia harus menjadi gembala, dia harus mau menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Untuk bisa mendapatkan rami untuk kain linen, dia harus mau menanam. Untuk bisa mendapatkan bulu domba, dia harus mengembalakan. Untuk apa tadi bulu domba dan rami? Kita sudah baca. Ternyata dia harus mengerjakannya untuk keperluannya dia juga. Baik itu secara roh maupun secara fisik. Tapi semuanya berawal dari roh. Saudara, setiap dari kita kalau memandang segala hal mulai dari daging, kita akan mati dalam kebinasaan. Tetapi kalau kita harus memandang segala hal, segala sesuatu, segala perkataan Tuhan harus dari sudut roh terlebih dahulu, maka itu akan menghidupkanmu.
Dan kalau menghidupkan manusia rohmu, pasti akan menghidupkan jiwa dan tubuhmu. Ya. Dan dia harus menanam rami untuk membuat linen. Kemudian kita lihat di sini, dia harus bangun selagi masih malam. Dia harus bangun selagi masih malam dan dia menyediakan makanan. Nah, kalau saudara melihat di sini makanan, saudara akan fokus pada ini makanan. Ya pasti para ibu misalnya kalau mau anak-anak yang sekolah segala macam, bangun lebih awal lagi untuk sediakan sarapan untuk bekal anak sekolahnya. Kalau ngeliat, oh ya berarti ini betul nih saya nih sudah nih di sini. No, it's not yet you. Belum itu kamu. Kalau kamu hanya sekedar menyediakan makanan bekal untuk anakmu saja, itu bukan kamu di sini. Yang dimaksud di sini adalah lebih dari bekal makanan untuk anak sekolah. Lebih dari makanan yang akan kau sediakan untuk keluargamu yang kau nikmati itu. Ya ini di sini ada makanan rohani yang kau harus sediakan juga. Nah itu harus dari bangun selagi malam. Artinya ketika kalau saudara menyadari di sini kalau baca sampai akhir, seorang istri raja itu kayaknya tidak pernah tidur. Dan itu seharusnya yang benar adalah seorang istri raja mempelai Kristus tidak pernah tidur manusia rohnya. Manusia rohnya tidak pernah tertidur karena dia juga tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Yang tidur itu fisikmu, tapi manusia rohmu tidak boleh tidur. Harus bangun, harus wake up. Saudara ingat pengajaran yang beberapa tahun yang lalu. Stay awake. Siapa yang masih ingat? Stay awake, bangun. Ya. Di sini harus bangun. Artinya kayaknya kalau kita melihat, aduh susah banget ya. Tidak, ini speaking about spirit, manusia roh. Kalau manusia roh itu tidak pernah kenal capek saudara. Manusia roh tidak pernah lelah. Dan kalau manusia roh itu alert, awake, maka manusia fisik ini pun juga tidak akan pernah lelah. Karena yang menunjang manusia fisik ini adalah manusia roh. Jadi saya mau menyampaikan kepada saudara hari ini tentang Amsal 31 ini. Dan tetap tidak akan saya aplikasikan secara fisik. Saya tidak bisa mengaplikasikannya secara fisik. Harus secara manusia roh. Tidak perlu lagi saya aplikasikan engkau sebagai istri dan sebagainya, tidak. Engkau semua sebagai mempelai Kristus harus melakukan ini. Itu aplikasi yang saya berikan pada saudara. Manusia roh. Sudah paham? Amin. Bangun selagi malam, menyediakan makanan rohani untuk seisi rumahnya. Berarti dia itu stay awake, be alert, jaga-jaga tentang manusia rohnya. Anak-anaknya semuanya disediakan manusia rohnya, disediakan makanannya. Dan membagikan tugas-tugas kepada semua pelayan-pelayannya. Juga secara roh dia bagikan semuanya. Kemudian dia membeli. Di sini membeli. Membeli ladang. Kalau kita lihat kayaknya ia membeli ladang seperti sesukanya dia. Apa saja yang dia ingini. Tidak. Dia harus mengamati. Tidak sembarangan membeli. Ladang apa yang harus aku beli? Ladang yang seperti apa yang harus kita beli? Apa yang Tuhan kehendaki untuk membeli ladang? Ladang ini seperti apa? Kalau kita melihat ladang di sini, apa artinya? Kita buka dalam Matius. Hari ini saya akan banyak membuka ayat kalau saudara tidak keberatan. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi perempuan ini, istri yang cakap ini, dia mengamati ladang yang mana yang harus dia beli. Enggak sembarangan dia beli ladang. Dia lihat ladang yang mana, ladang yang betul-betul mungkin dari atasnya tidak terlihat apapun juga. Tidak ada tanaman, tidak ada apapun, kayaknya gersang.
Tapi ketika dia menggali, di situ ternyata ada harta terpendam. Artinya ketika dia membeli ladang ini, dia berbicara, Tuhan mengajarkan kepada kita tentang hal kerajaan surga. Itu yang harus kau beli. Hal kerajaan surga itu yang harus kau utamakan. Dan Tuhan mengumpamakan hal kerajaan surga. Ketika ada orang yang gak sengaja, dia mungkin cari-cari mau beli ladang. Dia menggali. Ternyata menemukan apa? Harta karun. Dan ketika ia menemukan harta karunnya, kalau itu saudara, boleh ya pakai Pak, contoh Pak Kris boleh kan? Atau Pak Budi, Pak Kris dan Pak Budi. Ya. Kalau kira-kira menemukan, kira-kira gali ya, kemudian jeduk, nah gitu, kirain batu kali ya, kemudian digali lagi, ternyata kok bukan batu ya, tapi kotak gitu ya, harta karun gitu. Apa yang dilakukan Pak Kris? Langsung bawa pulang kan? Bawa pulang dengan taruh di motornya gitu ya. Motor ya, saya pakai motor gak apa-apa ya karena baru itu ya. Nah, ikat gitu langsung bawa pulang, ditutupin kain gitu kan. Betul, langsung bawa pulang. Wah sudah, bawa pulang, kasih tahu ke Bu Selvi. Wah ini saya dapat ini, sudah selesai. Tapi Tuhan katakan orang tentang hal kerajaan surga tidak seperti itu. Kalau dia menggali, menemukannya, diapakan Pak Budi? Dipendam, bukan ditutup lagi, dipendam dalam-dalam supaya bukan diambil orang. Dia pulang, dia ngapain? Jual hartanya semuanya untuk apa? Beli tanah itu. Masuk akal gak Pak Budi? Gak masuk akal kan? Kok bodoh banget ya? Orang sudah dapat harta karun, bawa pulang aja, ya kan? Lagi butuh lagi, ya kan Bu Ayu, lagi butuh lagi. Kok sekarang jual barang, jual semuanya, terus beli ladang yang gak ada apa-apanya di sini, ya kan? Gak ada yang lihat lagi, gak ada siapa, gak ada yang lihat, udah bawa pulang. Tapi itulah hal kerajaan surga. Nah si perempuan ini, istri yang cakap ini, dia harus observasi, dia harus melihat ladang mana yang harus aku beli. Bukan ladang dunia. Tapi dia harus lihat. Orang lihat dunia ini, oh ini yang banyak ini, oh ini menguntungkan banyak ini, banyak hasilnya bagus. Tapi ini ladang ini kecil banget. Sudah gitu cuman ada rumputnya beberapa doang. Tapi di situ ada harta karun. Dia ngambil itu harta, tapi dia jual hartanya untuk membeli ladang itu. Nah inilah perempuan bijaksana itu. Di dalam dia menangani manusia roh dan manusia jasmani dan fisiknya. Dia tidak sembrono. Dia tidak asal aja yang penting menguntungkan. Yang penting bisa buat makan. Yang penting bisa buat ini, dijual bisa ini. Tetapi yang mana tentang hal kerajaan surga itu yang terutama. Sudah nemukan. Rela-rela ditanam lagi. Rela lagi dia menjual segalanya. Adakah engkau di sini semua yang pernah menjual segalanya, kemudian membeli sesuatu yang tidak kelihatan? Yang cuma kelihatan satu kotak itu yang kau tanam. Dengan menjual segala yang kau punya, kemudian kau beli ladang itu. Kalau enggak kedahuluan Pak Freddy diambil tuh Pak Kris. Betul kan? Nah, berarti harus apa? Segera melakukan. Yang diutamakan, prioritas yang utama. Bukan aja sekedar, oh nanti saja hal kerajaan surga, tentang bicara tentang manusia roh. Nanti kalau sudah tua, nanti saja. Sekarang ini ladang dunia dulu, bekerja yang untuk keuntungan dulu. Tentu Tuhan, nanti saja kerajaan surga, nanti. Kalau itu dipakai nanti. Ada orang yang datang lagi menggali dan menemukan harta karun yang sesungguhnya. Ketika nantimu itu hilang, engkau akan gigit jari. Pak Freddy suka gigit itu jarinya, kukunya. Ya. Rugi kan? Artinya, kalau engkau katakan, sedangkan Tuhan firman Tuhan yang terutama diberikan adalah untuk manusia rohmu, tapi engkau menolak manusia rohnya.
Tidak, yang kubutuhkan sekarang bukan manusia roh. Yang kubutuhkan sekarang adalah perut kenyang, anak istri kenyang semuanya, kebutuhan semuanya. Sedangkan kebutuhan kita yang terutama adalah manusia roh kita. Makanya Tuhan katakan, hal kerajaan surga itu seperti seorang menemukan harta karun di sebuah ladang. Dia pulang kembali, dia jual semuanya untuk beli ladang itu. Nah, perempuan bijaksana itu ini. Perempuan yang cakap itu, istri yang cakap itu, dia lakukan ini. Dia beli ladang itu. Yang kayaknya kecil. Tapi dengan sisa dari apa yang dia punya. Dari tenaganya yang dia punya. Dia tanam dari benih yang dia dapat dari suaminya. Dia tanam itu dengan anggur. Nah, tidak ditanam dengan jagung. Nah, orang seringkali sukanya jagung karena cepat tumbuh, cepat menuai, tapi habis, tidak ada akarnya lagi. Orang sukanya sesuatu yang cepat, yang instan, yang cepat sekali menghasilkan, yang cepat sekali kelihatan tumbuh, oh bisa menuai, cepat sekali. Tapi habis itu tidak ada akar yang tertanam di ladang tersebut. Tetapi istri yang cakap ini, dengan sisa tenaganya, dengan segala apa yang dia punya, dia tanami itu dengan anggur. Saudara, nanam anggur itu gak gampang. Kalau kemarin dia sudah melakukan mengembalakan domba, menanam rami itu pun gak gampang setahunan. Menanam anggur lebih gak gampang lagi. Rami hampir sama dengan jagung, tapi jagung cuma 3 bulan, kalau rami itu setahun. Akarnya juga itu yang diangkat semuanya. Jadi dia harus menabur lagi untuk mendapatkan rami lagi. Tetapi ketika dia menanami ladang yang baru dia beli itu, dengan dia menjual segalanya dan dia percaya, dia menanami dengan anggur. Waktu ditanam anggur itu hanya sedikit tunasnya, kecil. Lama sekali. Dan ketika dia harus bukan hanya nanam terus sudah tanam begitu saja, dia harus membuat satu pagar berduri. Dia harus membuat itu sebagai suatu rangka. Karena anggur ini adalah tanaman yang merambat. Ya, dia harus ada yang menyangga. Ya, itu dibuatnya dengan rapi supaya menjadi dia tumbuh ada yang menyangganya. Dan itu lama. Dia harus kasihin, siramin dengan airnya semua. Dia harus lakukan itu semua. Dia dengan hasil tangannya kebunnya anggur ditanaminya. Ya, saya sudah pernah menyampaikan ini. Siapa yang pernah dengar tentang kebun anggur? Mungkin nanti akan diinikan lagi. Saya hanya lihatkan gambarnya aja kalau supaya cepat ini tentang anggur. Ya. Coba Eras dari urutan yang pertama, 1 dulu. Ya. Kalau dia sudah menanamkannya dan berhasil, yang pertama Eras. Nah ini oke, ini dulu oke lah, nggak apa-apa. Ya, ini ada tunas tumbuh, lihat itu sudah harus itu lama sekali dan harus ada suatu kayak kawatnya yang bisa menjalar seperti itu. Kemudian setelah itu bertumbuh yang ada buahnya. Urutannya sebetulnya sudah saya urut tadi. Ada? Nah, dia akan berbuah seperti ini. Buahnya tuh selalu naik ke atas. Ya, anggur buahnya tuh ke atas, nggak pernah ke bawah. Kalau ke bawah itu mangga. Gelantung ke bawah itu mangga. Tapi walaupun anggur itu sepertinya bergelombor, sepertinya ada kayak gelantung begitu, tapi dia naik ke atas. Naik ke atas. Ya, speaking above this, buah yang dihasilkan sebagai seorang yang dipenuhi dengan roh, buahnya itu naik ke atas, nggak pernah jatuh. Buahnya itu selalu ke atas. Buahnya itu untuk kepentingan daripada kerajaan surga. Dia terlalu ke atas buahnya. Walaupun itu sepertinya gerombol seperti itu, tapi ke atas. Ya. Dia akan menuai ini. Kemudian setelah dia tuai, ya, akar itu nggak akan mati seperti rami atau jagung nggak akan mati. Ya. Yang sudah habis. Nah, ini setelah dituai,
kelihatannya kosong habis, padahal ini belum dibersihkan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15, "Akulah pokok anggur yang benar. Ya. Bapakulah pengusahanya." Nah, ketika dia menanam anggur di ladangnya itu, bukan dia yang menjadi pengusahanya, tapi adalah Bapanya, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Allah, itulah yang menjadi pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting-ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dia menanami ladangnya dengan anggur, itu suatu pekerjaan yang sukar. Menanam anggur itu sukar. Tuh saudara lihat, itu ada ranting-ranting di bawah yang sudah kering. Ya. Itu nanti akan dikumpulkan orang, akan dibakar. Yang selanjutnya, nah inilah. Tapi yang tadi itu belum selesai, dia harus disiapkan lagi untuk berbuah, yaitu digundulin. Ya, di mana di masa ketika waktu winter dia harus gundul seperti ini. Ya. Ada saatnya di mana engkau semua harus digundulin, dihabiskan. Seperti kayaknya ini pohon yang mati, tidak ada gerakan, mati, tidak ada kehidupan. Kalau orang tidak paham kalau ini adalah kebun anggur, kalau orang tidak paham bahwa ini adalah pohon anggur, pokok anggur, mereka akan tebang. Karena mereka pikir ini gak ada apa-apanya, daun pun gak ada. Ini kayaknya udah pohon yang udah mau mati. Ya. Tapi ini adalah dia di dalamnya, dia sedang bekerja di dalam. Di pada waktu masa kedinginan, winter, masa waktu yang dingin, itu dia bekerja, kayaknya gundul itu semua. Tapi dia sedang bekerja. Dan harus dibersihkan sampai gundul kayak gitu. Supaya nanti dia bisa bertunas lagi, keluar daun itu lagi. Daun-daun seperti yang tadi awal yang kita lihat, seperti itu lagi. Dan ada masa di mana dengan daun yang itu mulai tumbuh itu, tumbuh pula lah buah-buahnya. Ada lagi kah? Tidak ada? Oke. Harus mengalami seperti engkau mati. Oke, cukup. Terima kasih. Perempuan yang dikatakan cakap, seorang istri yang cakap, siapa yang dapat mendapatkannya? Nilainya lebih berharga daripada permata. Adalah seorang istri yang membeli ladang yang gak sembarangan. Dia tahu yang harus dia beli adalah bukan ladang dunia, tapi yaitu hal kerajaan surga yang dia utamakan. Yang mungkin ditinggalkan oleh orang lain. Orang dunia tinggalkan itu, kosong gak ada apa-apanya. Kemudian dia tanemin itu. Dan harus sampai proses di mana kebun anggurnya pun itu sepertinya gundul, sepertinya tidak ada hasilnya. Tapi itu bukan berarti mati. Di dalam kehidupan kita harus mau seperti pohon anggur ini, pokok anggur ini. Yesus katakan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting itu tidak berbuah, akan dipotongnya, akan dibersihkannya. Tapi yang berbuah dipotong lebih rapi lagi supaya dia seperti tadi
bisa tumbuh lagi. Di dalam kehidupan kita seringkali kita sepertinya kosong, tidak ada apa-apa. Kayaknya mati. Ya, kalau saudara ngeliat mungkin menara doa ini kayaknya kok begini gitu terus. Mungkin kayaknya sesuatu yang ini. Tapi tunggu. Tunggu. Tuhan sedang bekerja. Tuhan yang memiliki kebun anggur ini. Saya diperintahkan untuk membangun kebun anggur, saya akan kebangun kebun anggur. Mencari pengerjanya, saya cari pengerja yang mau bekerja di kebun anggur. Yang mau bekerja di kebun anggur. Ya. Di dalam Kidung Agung 8, masih tentang kebun anggur dulu. Ayat 11. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu Raja Salomo. Dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Mempelai harus memiliki kebun anggur dan mempelai itu adalah kebun anggur itu sendiri. Tapi mempelai juga harus memiliki kebun anggur. Hasilnya dari kebun anggur itu dimiliki oleh yang mengusahakannya. Siapa? Bapa di surga, miliknya Bapa. Semuanya hasilnya adalah miliknya Bapa. Istri yang cakap ini, dia mengerjakannya bangun waktu malam, segala sesuatu semuanya. Itu hasilnya adalah untuk suaminya. Dan dia tidak pernah mengambil keuntungan daripada itu. Dia tidak pernah mengambil untuk kantongnya sendiri. Dia tidak pernah, dia hasil semuanya dia berikan kepada suaminya. Semuanya, tidak ada yang dikurangi kecuali dibayar untuk pengerja-pengerjanya. Diambil untuk membayar pengerja-pengerjanya. Semuanya diberikan keuntungan kepada suaminya. Makanya suaminya berkata di ayat yang ke-11. Hati suaminya percaya kepadanya dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Karena segala buah hasilnya adalah untuk keuntungan suaminya. Yaitu raja di atas segala raja. Hasil yang kau hasilkan dalam kehidupanmu ketika engkau membeli ladang. Ketika engkau melayani, bekerja di ladang, bekerja di ladang kebun anggur. Apakah itu engkau berikan semuanya kepada yang memiliki kebun anggur itu? Atau engkau ambil sendiri? Perempuan yang dikasih oleh Salomo ini, yang dicintai dari segala perempuan itu, dia tahu aku punya juga. Tapi hasilnya semua untuk engkau Raja Salomo. Paling aku hanya butuh 200 untuk kasih kepada para pengerjanya aja. Makanya suaminya tidak kehilangan keuntungan. Jangan mengambil keuntungan dari hal kerajaan surga. Jangan pernah engkau mengambil keuntungan dari hal kerajaan surga. Engkau melayani Tuhan, tapi jangan pernah engkau mengambil keuntungan. Semuanya adalah untuk raja itu. Kalau engkau menjadi istrinya, segala keuntungan hanya dia. Dan engkau hanya bisa boleh menerima yang untuk engkau pakai untuk membayar orang. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana dia dikatakan istri ini cakep luar biasa. Melebihi daripada perhiasan. Seperti apa? Seperti apa? Bagaimana sikapnya? Ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatannya. Dan ia menguatkan lengannya. Dia mengikat pinggangnya, artinya ketika dia mengikat pinggang, saya pernah sampaikan tentang ikat pinggang ini, kalau saudara masih ingat. Ya. Ketika mengikat pinggang itu artinya apa? Readiness, siap sedia. Memiliki hati yang siap sedia. Siap sedia apa? Siap sedia melayani raja itu. Siap sedia melayani, mengerjakan segala pekerjaannya. Yesus Kristus mengikat pinggangnya dengan ikat ketika dia melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Dia menurunkan dirinya menjadi seorang hamba. Ketika mengikat pinggangnya itu, istri yang cakap ini enggak hanya bosi.
Dia nggak hanya main perintah, tapi dia turun, dia mengerjakan semuanya, dia mengikat pinggangnya, dia kerjakan dengan readiness, dengan sikap hati, aku adalah hamba. Mengikat pinggangnya juga berkata tentang apa? Kesiagaan, kewaspadaan, siap sedia. Dia siap sedia. Dan dia di sini juga apa? Tentang apa? Dengan ikat pinggang dengan kekuatan. Kekuatan bukan kekuatan powernya aja. Itu kekuatan di dalam kerohanian. Manusia rohnya ini kuat. Dia menguatkan dirinya dengan apa? Hal-hal yang rohani. Dia menguatkan dirinya dengan hal-hal yang rohani. Bukan hal-hal yang duniawi yang dia kuatkan. Tetapi semuanya dia isi, dia lengkapi dirinya. Dia memperlengkapi dirinya dengan segala hal-hal kerohanian. Ya. Dikatakan dia secara rohani, kalau dia manusia rohnya dia ikat, dia isi dengan hal-hal yang kerohanian. Maka itu akan membuat suatu pertumbuhan di dalam mentalnya, jiwanya. Dan itu juga akan memberikan kebugaran di dalam fisiknya. Ketika kita membiarkan kerohanian kita, manusia kita lemah tanpa ikat pinggang. Kita gak bisa berdiri tanpa ikat pinggang, lemah, manusia rohmah. Manusia rohmu menjadi lemah. Maka manusia rohmu itu akan mempengaruhi jiwa dan kebugaran daripada tubuhmu. Tubuhmu pun akan drop, tubuhmu akan lemah. Tapi istri yang cakap ini dia tahu, dia sudah bangun dari awal, dari malam. Berarti kayaknya tugasnya padat banget, gak berhenti-berhenti. Dia tidak langsung, aduh sudah deh capek deh kayak begini, aduh sudah capek deh bosan seperti ini. Tapi dia menguatkan dirinya, dia memperlengkapi dirinya dengan hal-hal yang rohani, bukan duniawi. Bukan yang duniawi yang diisi, tapi yang rohani. Karena dia tahu kalau dia isi yang duniawi, itu akan menjatuhkan manusia, roh dan jiwa dan tubuhnya. Dia besok tidak akan bisa bangun lagi, dia tidak akan lagi mengerjakan hal-hal yang lain. Tapi dia isi dengan rohani. Berapa banyak saudara? Saya tidak berkata ladies, karena semua ini adalah mempelai Kristus kan? Gak ada yang jawab. Atau sudah mulai ragu-ragu? Ya. Karena begitu sukarnya. Ya. Kalau sudah pulang sampai di rumah, kalau sudah selesaikan tuh pekerjaan, ya bicara untuk ladies deh, boleh deh, atau pria. Udah selesai tuh pekerjaan, semua kayaknya sudah selesai. Kemudian apa yang kau lakukan untuk dirimu? Scroll, betul? Scroll sampai habis. Giliran yang lain sudah tidur nih, mulai scroll sampai habis. Isi dengan yang itu. Tapi istri yang cakap tidak habiskan malamnya. Dia memperlengkapi dirinya dengan hal-hal yang rohani. Supaya besok dia bisa kuat lagi. Supaya besok dia bisa bangun lagi. Supaya besok dia bisa ngerjakan semuanya lagi. Dan dia menguatkan lengannya. Latihan beban supaya lengannya kuat. Fitness. Saya katakan fitness ini bukan hanya self fitness secara tubuh. Fitness rohani juga penting. Ngalami fitness rohaninya. Ketika mengalami masalah kecil, fitness dong, angkat lagi. Masuk lebih dalam lagi. Masalah lebih gede lagi, angkat lagi. Masalah lebih gede lagi, angkat lagi. Itu sama seperti engkau fitness. Tapi di sini fitnessnya bukan secara jasmani, tapi dalam hal rohani. Persoalan kecil sudah drop, persoalan kecil sudah lari, ada masalah kecil sudah deh capek deh. Maka engkau gak akan bisa bugar, baik rohani maupun jasmani maupun mentalmu gak akan bugar. Tapi masalah kecil, istri ini dapat masalah apa dari pegawai-pegawainya? Banyak komplainan, banyak perkataan. Tapi dia apa? Memperlengkapi, dia ikat pinggangnya dengan kekuatan, bukan dengan kesombongan, tapi dengan segala kerendahan hatinya. Dan dia menguatkan lengannya. Artinya masalah kecil dia angkat, masalah besar dia angkat, masalah besar lagi dia angkat lagi. Semakin besar dia mengangkat masalah, semakin kuat itu lengannya.
Makanya dia tahu. Dia katakan di sini, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Sebetulnya bukan seperti itu artinya. Dia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Dengan dia tidak membiarkan lemah tadi, dengan dia terus mengikat pinggangnya, dengan dia terus memperlengkapi dirinya, ya, kebugaran dalam rohaninya, mental dan fisiknya, untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan, dia bisa mengecap dan melihat bahwa hasil pekerjaan dari Tuhan dan untuk Tuhan itu adalah baik. Tuhan berikan kepada istri yang cakep ini. Dia bisa mengecap. Daud berkata, kecaplah dan lihatlah. Di dalam Mazmur 34 ya. Ya, Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Perempuan ini, istri yang cakap ini, bangun pagi, bangun malam, gak berhenti, gak ngomel. Mulutnya tidak keluar omelan, tapi dari mulutnya keluar apa? Kecap. Kecap itu artinya apa? Mengutarakan hal yang baik. Oh, luar biasa. Saudara waktu makan saudara mengecap kan? Berarti saudara apa? Menikmati makanan tersebut. Sepanjang hari, sepanjang malam, istri yang cakep ini, dia menikmati. Dia mengecap dari tadi kemarin. Oh, luar biasa pekerjaan Tuhan. Tuhan luar biasa. Dan dia bisa melihat hasil yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Walaupun menurut orang lain tidak ada hasilnya, tapi dia bisa melihat karena dia melihat dengan mata daripada Tuhan. Tidak melihat dari mata dari tetangganya, tapi melihat mata dengan mata kacamata Tuhan. Orang tetangga mungkin bisa ngeliat, apain lu? Gak tidur semalaman, gak tidur seharian, ngerjain apa lu? Dapat apa lu? Juga nggak kelihatan juga hasilnya. Itu kacamata tetangga, tapi kacamata Tuhan lain. Dan dia akan memberikan rasa yang bisa kau kecap. Apa? Seperti Daud. Betapa baiknya Tuhan. Ketika malam, pelitanya tidak padam. Saudara ingat? Ingat pelajaran tahun? Apa? Ayo, tentang pelita apa? Take your lamp and extra oil. Berbicara tentang apa? Doa. Doamu gak padam. Sudah malam capek Tuhan, tidur Tuhan capek. Tidak. Istri yang cakap ini dia mengecap dan melihat betapa hasil dari Tuhan itu luar biasa. Dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pelitanya tidak padam, doa-doanya tidak padam, tidak berhenti doa-doanya. Tetap terus menyala justru pada malam-malam yang sulit. Justru pada malam-malam yang kurang, justru pada malam-malam yang menggetarkan, pelitanya tidak pernah padam. Amin. Jangan pernah padamkan pelitamu. Jangan pernah berhenti berdoa. Justru di tengah kesulitan ini datang berdoa. Bersatu dalam roh berdoa. Di malam-malam kekurangan, malam-malam kesulitan, terus berdoa. Tidak boleh padam itu pelita. Bahkan kalau padam, engkau memiliki extra oil untuknya. Firman Tuhan katakan pelitanya tidak pernah padam, berarti dia punya extra oil banyak. Ada hubungan dia dengan Tuhan Yesus, ada hubungannya dengan Roh Kudus. Terus habitual fellowship with the Holy Spirit, minyaknya banyak. Suatu saat itu pelita sudah mulai habis gini. Aduh, bagaimana ini? Besok ini bagaimana? Oh, persoalan ini belum selesai. Oh, ini harus bayar ini bagaimana? Ini uang tinggal sini. Mulai meredup seperti itu. Tapi dia tahu aku punya cadangan minyak banyak.
Ini kalau pelita sudah meredup berarti minyaknya sudah habis. Dia tuang itu jaringan, masukkan, minta lagi dipenuhi. Penuhi aku Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus. Menyala lagi, walaupun ketika engkau melihat belum terjadi apa-apa, tapi pelitamu tidak pernah padam. Amin. Makanya dikatakan istri yang cakap melebihi daripada perhiasan. Karena pelitanya gak pernah tadam, gak pernah loyo, gak pernah sedih, gak pernah terus sudahlah percuma. Tidak. Justru di saat-saat yang percuma ini, dia tidak percuma. Dia terus menjadi, terus menyala, terus menyala, terus menyala. Sehingga dia bisa mengecap dan melihat. Berarti ada hasil. Makanya dikatakan nanti, dia tahu hasilnya, pendapatnya yang menguntungkan. Terjemahannya kurang baik di sini Indonesia. Setelah itu dia mengecap, ada hasilnya. Dan dia apa? Mengucap syukur. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Walaupun kecap yang dia kecap itu hanya sedikit, tapi dia bisa melihat itu berasal dari Tuhan. Amin. Tidak pernah padam pada malam-malam kesulitan, pada malam-malam duka cita. Justru ketika dia harusnya tuh takut, tapi pelita itulah yang membuat dia bangkit, bangun, dan menghilangkan rasa takut itu, menghilangkan rasa keraguannya, menghilangkan rasa ketidakpercayaannya. Kalau secara mata kita melihat gak percaya, gak mungkin, gak ada harapan. Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Tapi pelitanya dia tidak padam juga. Dia tetap berharap, dia tetap percaya akan janji daripada Tuhan. Amin. Makanya dia akan menerima dan dia menerimanya. Saudara pikir Abraham apa gak pernah itu meredup itu pelitanya? Pernah saudara redup. Apalagi ketika dia waktu itu gak ada kaca sih. Dia ngeliat fisiknya bangun dari tidurnya aja mungkin sempoyongan. Dia ngeliat badannya kayak gitu, terus tapi janji Tuhan katakan dari dia lahir seorang anak. Apa gak redup itu hatinya dia? Mana mungkin? Dari mana dasarnya? Seorang Abraham redup juga saudara, mengalami masa-masa kesulitan, masa-masa ketakutan. Tapi dia tidak biarkan pelitanya padam. Artinya dia tidak biarkan, dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Maka dia terus bergaul, dan pelitanya menyala lagi. Suatu saat dalam kehidupanmu, pelitamu akan mungkin sudah meredup. Tapi firman Tuhan berkata, tidak akan pernah dibiarkan itu pelita itu padam. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, kalau engkau bergaul dengan Roh Kudus, engkau bisa menuanginya dengan minyak dan itu akan menyala kembali. Amin. Jangan padamkan. Jangan padamkan. Sekalipun mengalami rasa takut, sekalipun mengalami keraguan, ketidakpercayaan, jangan padamkan. Tapi tetap isi minyak itu. Biarkan Roh Kudus yang mengisi dan biarkan Roh Kudus yang akan menyalakan. Jangan pernah padamkan dia. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal, ayat 19. Tangannya ditaruhnya pada pemintal dan tangannya satunya ada tongkat. Kalau itu saudara tahu, ini alat untuk menenun. Ya, alat untuk menenun. Setelah dia terus bergaul dengan Roh Kudus, dia terus berdoa. Dia mulai mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tadi yang dia dapat dari bulu domba, yang dia dapat dari rami, dia kerjakan. Dia harus buat itu. Ya, itu jalinan itu susah sekali. Dia harus tekniknya harus banyak yang dia lakukan. Dan tangan itu harus terus dia pegang pada taruh di jentera dari pemintal dan dia terus memegang, dia terus mengerjakannya. Artinya di sini berbicara tentang ketekunan. Ketekunan, terus tekun. Dan kalau membuat memintal, menenun, kalau enggak tekun, kalau enggak rajin,
tekun dan teliti, maka itu ada rongga. Ya, di tenunan itu akan menjadi rongga. Dan kalau rongganya besar-besar, ketika dibuat pakaian itu akan gampang rusak. Dan itu pun tidak akan tahan untuk menahan udara dingin. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh ada celah. Ketika kita memintal, ketika kita menenun, tidak boleh ada celah. Kalau tenunan itu rongganya besar-besar, maka dia akan rusak, gampang sekali rusak, gampang sekali hancur. Tidak bisa diisi dengan anggur yang baru, akan hancur. Di dalam hubungan dia dengan Tuhan, manusia rohnya dia tekun, gak berhenti, tekun. Tidak ada seorang yang menenun ini jalan-jalan, saudara. Namanya menenun itu apa? Sit down, duduk diam. Saudara ingat? Sit down and keep waiting for him. Tekun, terus mengerjakan, terus rapat, terus rapat, terus rapat, tenun yang rapat. Kenapa? Karena suaminya juga seorang penenun yang jago, yang luar biasa. Suamimu adalah seorang penenun yang luar biasa. Dia menenun engkau waktu di rahim ibumu dengan tangannya. Maka dia harus mencari seorang istri yang juga bisa menenun. Kalau Tuhan nenun kita dengan asal, sambil lalu, sambil berdiri, sambil jalan, ada rongga-rongganya kita ini, ada betot-betotnya, ada gak karuan nih modelnya. Tapi coba lihat kanan kiri mukanya, cantik kan? Ganteng kan? Coba lihat kanan kiri, ganteng gak? Ganteng gak? Ganteng, ada yang ganteng, ada yang cantik kan? Matanya dua kan? Hidungnya satu kan? Mulutnya satu kan? Telinganya dua kan? Nah, berarti Tuhan itu menenun dengan rapat, bagus. Waktu di mana? Di rahim ibu kita. Seorang istri yang cakap juga harus pandai menenun. Dia tekun terus. Dia mengerjakan apa yang dikerjakan Tuhan. Bukan hanya mengerjakan pekerjaan untuk bisa cari duit, tapi dia mengerjakan segala pekerjaan Tuhan. Nah, ketika dia mulai mengerjakan pekerjaan Tuhan, yang ke-20 ini, dia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Dia mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Tadi dia mengerjakan semuanya dengan tangannya. Kalau kita baca ini semua, tangan. Dikerjakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Tapi istri yang cakap ini juga memberikan tangannya kepada orang yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada orang yang miskin. Tidak berkata, tidak, sorry ya, tangan saya lagi sibuk. Saya lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maaf ya, gak bisa. Saya lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena ketika suatu saat Tuhan memberikan, orang-orang yang tertindas itu datang kepada kita. Orang-orang yang miskin itu datang kepada kita untuk menguji kita. Apakah tanganmu mau kau berikan kepada mereka? Apakah tanganmu mau kau ulurkan kepada mereka? Apakah engkau masih tetap sibuk dengan pekerjaan Tuhan? Tapi apakah kau mau mengulurkan tanganmu pada orang miskin? Suaminya ini memang tidak kita baca ini kayaknya dia lagi enak-enak santai. Karena dia sudah mengerjakan dulu semuanya. Dan apa yang dikerjakan istrinya ini sudah dikerjakan oleh suaminya semuanya. Apa yang dikerjakan pekerjaan seorang istri ini, suaminya sudah mengerjakan semuanya itu. Jadi suaminya tahu. Kalau istrinya tuh mau curang-curang, suami ini tahu. Kalau istri mau ambil keuntungan, suami ini tahu. Kalau istri ini pakai dalih, suka berdalih. Ya, istri yang suka berdalih.
Aku sudah mengerjakan bagianku, sekarang bagianmu. Aku sudah mengerjakan bagianku, sekarang bagianmu. Istri yang cakap ini tidak pernah berkata demikian, ini bagianku, ini bagianmu. Sedangkan saudara, banyak orang berkata, saudara juga berkata, kita sudah mengerjakan bagian kita, sekarang bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Istri yang cakap tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Enggak pernah memperhitungkan hal tersebut. Dia mengerjakan semuanya seperti dia mengerjakan untuk suaminya. Dia kerjakan pola-polanya mengikuti apa yang dilakukan oleh suaminya. Suaminya juga memberikan tangannya kepada yang tertindas. Suaminya juga mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Maka ia pun sebagai istri juga harus mengulurkan tangannya kepada orang yang miskin. Memberikan tangannya kepada orang yang tertindas. Artinya mau menabur, mau memberi. Bagaimana bisa kita lagi kebutuhan banyak, kita juga kesulitan, kenapa kita harus memberi, kenapa kita harus menabur? Orang lain saja yang kelebihan, kita tidak bisa. Kalau seorang istri berkata demikian, dia bukan istri yang cakap. Dia bukan istri daripada kings, raja. Karena rajanya ini tidak pernah menolak. Rajanya ini selalu memberi. Raja ini adalah selalu memberi, selalu menolong, selalu memberi. Maka dia akan mau istrinya juga memiliki sifat hati, sikap yang seperti dia, yang suka memberi, suka memberi. Kalau ada suami istri, suaminya suka memberi, tapi istrinya tidak suka memberi, maka kehidupan rumah tangga mereka itu akan hancur. Akan main bohong-bohongan, akan main tipu-tipuan. Dan tidak akan bisa naik kehidupan rumah tangga, dan manusia rohnya tidak akan bisa naik. Yang dikehendaki Tuhan adalah manusia roh seperti dia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang pemberi. Maka mempelainya juga harus yang suka memberi. Nah, kalau ada suami istri, suaminya suka memberi, istrinya pun juga suka memberi, saya percaya kehidupannya akan terus naik. Secara fisik, roh, semuanya akan naik. Tapi kalau enggak, timpang. Itu akan terjadi timpang. Satunya suka memberi, satunya enggak. Jangan deh, ngapain, kita juga butuh. Ya enggak apa-apa deh, oke ya kayak gitu. Nah, suaminya enggak tahan. Suaminya karena digerakkan Roh Kudus, mulai ngambil, mulai lewat belakang. Seperti itu kasih. Baik enggak? Enggak baik juga. Tapi juga baik. Itu enggak akan bisa bagus. Tapi harus seimbang, harus sama, sepadan. Suami kita Yesus Kristus adalah suami seorang yang suka memberi, suka menabur. Maka saudara pun, kita pun sebagai istrinya harus tetap suka memberi, suka menabur. Sekalipun dalam keadaan kesulitan, kekurangan, kekeringan, kelaparan, padang gurun, tetap harus menabur. Kalau tidak, maka tidak akan menjadi istri yang cakap bagi Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, ayat 21. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Ia enggak takut tentang masa depan. Dia enggak takut tentang hari esok. Besok terjadi apa, dia enggak takut. Karena dia memiliki iman, percaya. Bukan dengan apa yang sudah dia kerjakan. Tapi apa yang dia kerjakan itu berdasarkan perintah daripada suaminya. Apa yang dia kerjakan itu semuanya mencari bulu domba, mencari rami. Kemudian dia memintalnya, menenunnya. Itu semua dia melihat dari apa yang sudah suaminya kerjakan. Dan itu perintah dari suaminya. Dan dia tahu pada saat dia mencari bulu domba, pada saat dia menanam itu rami, belum salju turun. Masih jauh banget tuh salju turun. Pada saat dia mencari itu semua untuk ditenun, belum terjadi sesuatu pun. Masih panas terik semuanya. Tetapi dia sudah melakukan itu karena diperintahkan oleh suaminya. Kemudian dia memintalnya, menenunnya. Itu semua dia melihat dari apa yang sudah suaminya kerjakan. Dan itu perintah dari suaminya. Dan dia tahu pada saat dia mencari itu semua untuk ditenun, belum terjadi sesuatu pun. Masih panas terik semuanya. Tetapi dia sudah melakukan itu karena diperintahkan oleh suaminya.
kemudian dia lewat, dia melakukan pekerjaan yang lain. Yaitu apa? Menanam kebun anggur semuanya. Terus menolong orang, memberikan kepada seseorang, memberikan kepada tumpangan kepada orang miskin. Itu yang dia kerjakan semuanya. Tiba-tiba musim salju. Dia tidak panik. Dia tidak cemas. Karena dia sudah tahu. Oh, sudah ada tersedia. Yang sudah diperintahkan lama, sekarang akan dipakai. Karena itu dia tidak takut. Tidak takut kepada salju. Tidak takut tentang mara bahaya. Dia tidak cemas karena dia percaya kepada suaminya. Dia percaya kepada Tuhannya. Amin. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Artinya sudah tersedia semuanya. Sudah disediakan semuanya. Dan bagi dirinya sendiri, dia pakai kain linen. Itu perbuatan yang halus, perbuatan yang benar. Kain linen yang halus, perbuatan yang baik. Bukan yang munafik, perbuatan yang murni, yang tulus. Bukan supaya dilihat orang, tapi perbuatan yang benar-benar keluar dari hati dia yang berasal dari roh Allah. Kain ungu pakaiannya. Dia selalu terus senantiasa memikirkan tentang kekudusannya. Segala sesuatu yang dia pikirkan adalah kekudusan, kekudusan, kemuliaan, kemuliaan adalah untuk Tuhan, untuk Tuhan. Dia pikirkan di sana. Seorang istri yang cakap, dia akan memikirkan segala sesuatu yang dia kerjakan bukan untuk kepentingan perutnya, bukan untuk ketenarannya dia, bukan untuk kebutuhannya dia. Semua yang dia kerjakan dari bangun masih malam, segala sesuatunya adalah untuk kepentingan suaminya, adalah untuk kepentingan kerajaan surga. Dan dia tidak mencuri kemuliaan, dia tidak mencuri keuntungannya. Dia tidak ambil sedikit-sedikit. Pasti gak tahulah suaminya, karena banyak, sedikit-sedikit diambil, tahu. Tapi biarlah dia sendiri apa? Aku cukup dengan mengecap. Dia mengecap, oh puji Tuhan, terima kasih. Setiap malam dia mengecap. Dia mengecap segala apa yang dia kerjakan untuk suaminya itu dia mengecap. Dan dia melihat betapa baiknya perbuatan daripada suaminya. Dalam kehidupan kita, dengan kita mengecap. Hari ini kita baru mengecap, baru berapa suap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Jangan menunggu kalau kita dapat segala sesuatu yang banyak baru engkau bisa mengucap syukur. Baru mengecap. Aku sekarang belum bisa ngerasain nih. Yang kurasakan masih pahit, masih sakit, masih sukar. Gak bisa nih, perubahannya masih gak bisa ini. Tapi engkau sudah berubah. Ucapkanlah syukur, kecaplah yang enak ini walaupun cuma segini yang enak. Walaupun yang enaknya cuma sedikit, baru dapat sedikit, baru ditransfer sedikit, ucap syukur, baru dapat segini, ucap syukur, kecap itu yang enak. Dan ucap syukur dan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Maka engkau akan dikatakan seorang istri yang cakap. Dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saudara, pada suatu saat nanti saudara akan menghadap suami. Kita harus menghadap suami kita. Setiap orang harus berurusan dengan ini. Dan nanti ada yaitu dinamakan KPK. Ya. Tuhan ada KPK. Akan diadili. Apakah saudara mencuri, korupsi? Itu akan diadili. Di surga, saudara sudah masuk surga. Tapi masuk dalam KPK. Berapa banyak yang kau curi? Berapa banyak yang kau curi kemuliaannya? Berapa banyak kau curi keuntungannya? Ada KPK-nya di sana. Ada kursi pengadilan Kristus. Bagaimana kita menghadap kepada Dia? Dia akan mempertanyakan. Seperti Dia mempertanyakan kepada 3 hambanya itu. Mana hasilnya? Yang dikasih 5, yang dikasih 2, yang dikasih 1. Yang 5 berkata, ini Tuhan, 5 yang kau beri,
Ini hasilnya 5 lagi. Oh baik kok. Masuk. Dan satunya, mana hasilmu? Tuhan kasih aku 2 kan? Ini Tuhan hasilnya 2, dapat lagi. Oh baiklah, kau hamba yang setia. Masuk. Yang satu bawa dengan bangganya, dengan marahnya, atau dengan sakit hatinya. Dia melemparkan itu. Nih Tuhan milikmu, ambil deh. Kasih cuman 1, gak bisa diapa-apain. Ambil balik deh. Maka Tuhan itu akan marah. Dia akan perintahkan kepada pengawalnya. Seret dia. Buang dia ke bawah. Ke dalam kertak dan ratap gigi. Terima 1, kecaplah dan lihatlah. Terima separuh, kecaplah dan lihatlah. Katakan, terima separuh, kecaplah dan lihatlah. Terima 1, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan. Jangan tunggu terima 5 baru engkau mengucap syukur. Nanti kau akan mendapat hasil seperti hamba yang punya 1. Itu Tuhan sudah beritahukan pengajaran bagi kita supaya kita tidak melakukan hal tersebut. Kalau engkau baru terima 1, engkau masih bisa mengusahakannya. Kalau engkau terima separuh, engkau masih bisa mengerjakannya. Kalau terima lebih kurang dari separuh lagi, engkau masih bisa merasakannya dan melihat kebaikannya Dia yang luar biasa itu. Amin. Maka engkau tidak akan dilemparkan ke bawah. Engkau tidak akan dilemparkan kepada kertak gigi itu. Tuhan sudah berikan pengajaran itu supaya kita tidak melakukannya. Paham saudara? Ada saatnya engkau dikasih 5 saudara. Ada saatnya engkau dikasih 2. Ada saatnya engkau dikasih 1. Mungkin hanya sebesar biji sesawi saja kau dapatnya. Tapi kalau kau mengecapnya dan melihatnya, betapa baiknya Tuhan, engkau akan dikatakan, engkau adalah hambaku yang taat dan setia. Amin. Dan dikatakan sebagai istri yang cakap. Lebih berharga daripada emas dan permata. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Enakaramasyata karaya. Kenaralamasyata karaya. Kenaralamasyata karaya. Apa yang kau hadapi sekarang? Apa yang kau alami sekarang? Suami kita itu melihat dan tahu. Dan dia tahu banget. Sekalipun mau engkau tutup-tutupi di dalam hatimu, kau tutupi dengan apa saja, pakai topeng, pakai apa engkau tutupi, dia tahu semuanya. Dan kalau hari ini engkau mendengar firman Tuhan ini yang keluar dari sini, ini adalah firman Tuhan. Kalau itu adalah menegurmu, terima itu sebagai firman Tuhan, sebagai pengajaran didikan, bukan sebagai penghakiman. Karena Tuhan, firman Tuhan tidak pernah menghakimi, tapi memang harus dihakimi. Dari gereja Tuhan harus menerima penghakiman terlebih dahulu. Kalau engkau hari ini mendengar firman Tuhan, terima itu sebagai didikan, pengajaran. Amin. Untuk menjadi seorang istri raja, gak gampangan, gak hanya asal, tapi yang diutamakan saat ini, hari-hari ini. Memang kita masih tinggal di dunia ini saudara, masih butuh makanan, masih butuh roti, masih butuh minuman, masih butuh pakaian kali, masih butuh peralatan segala macam, anything. Tapi yang terutama adalah manusia roh ini yang penting saudara. Kalau saya tidak berani menyampaikan tentang hal manusia roh, saya diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan saya, oleh suami saya. Jadi saya harus berani berkata tentang hari ini adalah manusia roh itu yang terpenting. Itu yang harus kau kejar, itu yang harus kau benahi. Bukan kebutuhan jasmani yang kau harus cari kejar, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seisi rumahmu, semuanya harus kau sediakan makanan, tapi bukan makanan jasmani, rohani. Anak-anakmu itu penting kau berikan makanan rohani yang benar.
Karena zaman ini semakin jahat, semakin kelam. Kalau engkau sebagai orang tua tidak kasih makan makanan rohani yang benar, hilang anakmu. Dan hilanglah, hancurlah keluargamu. Sia-sia yang kau kejar secara jasmani. Keuangan yang kau cari secara jasmani siang malam sia-sia kalau manusia rohnya tidak kau siapkan makanan rohaninya. Dan kau tidak menjadi seorang istri yang cakap di hadapan Tuhan. Mari hamba Tuhan, di sini semua hamba Tuhan. Jangan kejar secara fisik. Jangan cari secara duniawi. Karena kamu bukan manusia duniawi. Tapi kamu adalah manusia rohani. Katakan amin. Siapa yang merasa diri manusia rohani, angkat tanganmu. Cari secara roh itu terlebih dahulu. Untuk seisi rumahmu, sediakan semuanya secara roh, itu yang terpenting. Iblis ini berkeliaran terus saat ini. Menggoda, mencobai semua. Engkau sebagai hamba Tuhan tidak tergoyahkan. Seorang suami, seorang istri sebagai hamba Tuhan tidak tergoyahkan. Dia akan mencari celah kepada anak-anakmu, kepada orang yang di dekatmu. Dia akan cari supaya engkau jatuh. Tapi kalau engkau sudah siap seperti perempuan ini, seperti istri yang bijaksana ini, seperti istri yang luar biasa yang barusan kita baca semuanya. Dia siapkan semuanya. Bangun awal, tidak pernah tidur manusia rohnya, tidak pernah padam manusia rohnya. Terus bangun, terus menyala-nyala secara rohani, bukan duniawi. Dia mempersiapkan, dia tidak takut itu musim salju. Dia tidak takut tahun depan 2024. Dia nggak takut apa yang terjadi di sana. Dia nggak takut karena seisi rumahnya sudah berpakaian apa? Rangkap. Bisa ngerti pakaian rangkap? Ada jubah dari Tuhan. Ada jubah, ada perkenanan dari Tuhan. Nggak takut apa yang terjadi tahun depan. Tidak takut. Mau ekonomi kayak gimana, mau keadaan kayak gimana, kesehatan kayak gimana. Dia tidak takut. Karena dia tahu. Dia percaya kepada suaminya. Suami yang memerintahkan semuanya. Untuk mengerjakan dari awal semuanya itu. Persiapan kita ini sebagai mempelai Kristus. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri.